Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran tentang sistem informasi geografis. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komponen dan data sistem informasi geografis. Baik, sebelum saya lanjutkan, agar channel ini berkembang, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian dapat menyaksikan video-video pembelajaran saya selanjutnya. Oke, lanjut saja kita ke materi pembahasan. Komponen dan data sistem informasi geografis. Untuk dapat beroperasi, sistem informasi geografis membutuhkan komponen-komponen perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, juga manusia yang mengoperasikannya atau brandware. Secara rinci, SIG tersebut dapat beroperasi membutuhkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah people atau yang menjalankan sistem, kemudian method, prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengolah data, kemudian software, tentunya perangkat lunak sistem informasi geografis ya. Kemudian ada hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem, dan yang terakhir ada data, yaitu informasi yang dibutuhkan dan diolah di dalam aplikasi. Nah, ini adalah bentuk gambar dari komponen-komponen sistem informasi geografis, di mana agar sistem informasi geografis dapat bekerja dibutuhkan beberapa komponen, diantaranya people, method, hardware, data, dan software. Berikut saya bahas mengenai komponen-komponen sistem informasi geografis. Yang pertama ada people, yaitu yang menjalankan sistem, meliputi mengoperasikan, mengembangkan, bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang yang menjadi bagian dari SIG misalnya operator analis, programmer, database, administrator, bahkan stakeholder ya. Kenapa demikian? Karena teknologi SIG menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada sumber daya manusia yang mengelola sistem dan mengembangkan sistem untuk aplikasi yang sesuai. Kemudian, sumber daya manusia pengguna sistem dan sumber daya manusia pembuat sistem harus saling bekerja sama untuk mengembangkan teknologi sistem informasi geografis. Komponen people atau manusia ini memegang peranan penting yang sangat menentukan, karena tanpa manusia maka sistem tersebut tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Jadi manusia menjadi komponen yang mengendalikan suatu sistem sehingga menghasilkan suatu analisa yang dibutuhkan. Komponen kedua adalah method atau metode, yang merupakan kumpulan dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi geometri, query, overlay, buffer, join table, dan sebagainya. Nah, metode ini diperlukan untuk menentukan, yang pertama adalah model dan teknik pemrosesan apa saja yang perlu dibuat untuk menunjang terciptanya aplikasi sistem informasi geografis. Yang kedua, pada beberapa organisasi tertentu penggunaan SIG ini dapat dalam bentuk dan standar tersendiri untuk metode analisisnya. Jadi metodologi yang digunakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan untuk beberapa proyek sistem informasi geografis. Nah, SIG yang baik atau sistem informasi geografis yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan di dalam dunia nyata, di mana metode ini akan berbeda untuk setiap permasalahan. Selain itu, setiap organisasi tentu akan memiliki metode yang berbeda pula. Namun perlu diingat bahwa diperlukan dokumentasi untuk setiap rencana sistem informasi geografis. Nah, dokumen ini dapat berisi sejumlah informasi tentang metode yang digunakan, seperti jumlah pakar, hardware dan software yang digunakan,
kemudian proses penyimpanan data, jenis database manajemennya, dan lain-lain. Kemudian metode yang ketiga adalah software, ya. Adalah program komputer yang dibuat khusus dan memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data spasial. Adapun merek perangkat lunak ini cukup beragam, misalnya ArcInfo, ArcView, ArcGIS, MapInfo, TNT, TNT Maps, atau macOS Windows, Unix, Linux yang tersedia, kemudian Grass, bahkan ada Knoppix, GIS, dan masih banyak lagi ya. Lalu spesifikasi apa saja yang cocok untuk mengembangkan SIG atau sistem informasi geografis? Yang pertama ada perangkat lunak yang mempunyai fungsi seperti pemasukan data, manipulasi data, penyimpanan data, analisis data, dan penayangan informasi geografi. Kemudian beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari software SIG ini adalah merupakan database manajemen sistem, kemudian memiliki fasilitas pemasukan dan manipulasi data geografi, kemudian memiliki fasilitas untuk query, analisis, dan visualisasi, dan tentunya memiliki kemampuan GUI ya, atau Graphical User Interface, yang dapat menyajikan hasil atau penayangan dan printout informasi berupa geografi dan memudahkan untuk akses terhadap seluruh fasilitas yang ada. Jadi sebuah software GIS haruslah menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis nantinya. Nah, ini adalah macam-macam software sistem informasi geografis ya. Ada MapInfo, ada Esri, ArcGIS, Global Mapper, Geomedia, UDIC, QGIS, SIG, Saga ya. Nah, nanti di antara beberapa macam software ini kita akan menggunakan software ArcGIS ya, yang Esri ini, Esri ArcGIS ya, produknya dari Esri. Esri adalah sebuah perusahaan yang telah lama berkecimpung di dunia geospasial. Kemudian komponen berikutnya adalah hardware. Hardware ini berupa perangkat komputer yang dapat mendukung pengoperasian perangkat lunak yang dipergunakan. Dalam perangkat keras ini juga termasuk di dalamnya scanner, digitizer, GPS, printer, dan plotter ya. Sementara hardware yang digunakan dalam SIG adalah yang pertama komputer ya. Bisa berupa komputer tunggal, bisa komputer sistem jaringan dengan server ya. Bisa menggunakan LAN atau MAN, kemudian komputer dengan jaringan global internet atau WAN. Kemudian perangkat keras pendukung sistem GIS meliputi yang pertama peralatan untuk pemasukan data, kemudian peralatan untuk pemrosesan data, kemudian untuk penyajian hasil, dan yang terakhir tentunya untuk penyimpanan atau storage ya. GIS memerlukan spesifikasi komponen hardware yang sedikit lebih tinggi dibanding spesifikasi komponen sistem informasi lainnya. Nah, dalam proyek GIS, spesifikasi hardware yang dibutuhkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan spesifikasi komponen sistem informasi lainnya. Hal ini disebabkan karena data-data yang digunakan dalam SIG atau GIS, penyimpanannya membutuhkan ruang yang besar, dan dalam proses analisanya membutuhkan memori yang besar dan prosesornya tentunya yang cepat pula. Beberapa contoh hardware dari GIS ini dapat kita lihat di sini, seperti yang pertama komputer ya, atau PC ataupun laptop, kemudian ada digitizer ya, kemudian ada plotter, ini plotter, kemudian ada printer atau scanner. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu data, di mana data digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. Yang pertama ada data grafis atau data spasial, merupakan representasi fenomena permukaan bumi yang memiliki referensi atau koordinat berupa peta, foto udara,
citra satelit, dan sebagainya, atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. Kemudian ada data tabular atau data atribut, misalnya data situs penduduk, catatan survei, data statistik. Nah, kumpulan data-data dalam jumlah besar dapat disusun menjadi sebuah basis data. Jadi dalam sistem informasi geografis juga dikenal adanya basis data yang lazim disebut sebagai basis data spasial atau spatial database. Pada gambar komponen data dapat kita uraikan bahwa data spasial adalah data yang mempunyai geometri dan berada pada suatu lokasi. Nah, data ini bisa kita peroleh dari peta, citra satelit, dan data koordinat. Kemudian data tabular adalah data deskriptif yang menjelaskan kenampakan suatu objek spasial. Jadi data yang ada di data spasial ini kita jelaskan lagi ke dalam data tabular yang dilengkapi dengan atribut-atribut beserta keterangan-keterangan dari kenampakan suatu objek. Nah, masih dalam pembahasan komponen data sistem informasi geografis, pada gambar ini menjelaskan bahwa data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun atau disajikan ke dalam berbagai layer, ya, seperti utilitas, bangunan, transportasi, hidrologi, topografi, dan persil. Nah, data-data ini sebenarnya mempresentasikan dunia nyata, ya. Jadi dalam sistem informasi geografis, semua data itu kita jadikan satu ke dalam beberapa layer, di mana data-data tersebut nantinya akan mempresentasikan keadaan sebenarnya di dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data spasial. Adalah suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antara dalam ruang bumi, ya, yang merupakan salah satu item dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai permukaan bumi, di bawah bumi, perairan, kelautan, dan di bawah atmosfer. Nah, sebagian besar data yang diolah adalah data yang berorientasi pada geografis dan memiliki koordinat tertentu. Setiap data tersebut mewakili informasi lokasi atau spasial dan deskripsi atau atribut. Informasi lokasi misalnya titik koordinat, sementara informasi deskripsi bisa berbentuk data kualitatif dan kuantitatif, baik itu berupa angka maupun teks. Salah satu syarat sistem informasi geografis adalah data spasial yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain yang pertama citra satelit, umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi terhadap studi perubahan lahan dan lingkungan. Biasanya melibatkan aktivitas manusia di permukaan bumi. Kelebihan dari teknologi ini adalah kemampuan merekam cakupan wilayah yang cukup luas dan tingkat resolusi yang merekam objek yang sangat tinggi. Yang kedua, peta analog bisa berupa peta topografi dan peta tanah, yaitu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi. Kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Peta analog ini juga merupakan bentuk tradisional dari data spasial, di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, peta analog tersebut dapat di-scan menjadi format digital untuk kemudian disimpan dalam basis data. Yang ketiga ada foto udara atau aerial photograph, yaitu proses untuk mendapatkan foto diambil menggunakan pesawat udara, helikopter, atau drone. Foto udara ini merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial. Selain dari citra satelit, perbedaan dari citra satelit adalah pada wahana dan cakupan wilayahnya.
Secara teknis, proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra satelit sebelum berkembangnya teknologi kamera digital. Biasanya kamera yang digunakan adalah menggunakan kamera konvensional menggunakan negatif film. Nah, saat ini sudah menggunakan kamera digital, di mana data hasil perekaman dapat langsung disimpan dalam basis data. Sedangkan untuk data lama atau format foto film dapat disimpan dalam basis data, harus dilakukan konversi terlebih dahulu dengan menggunakan scanner sehingga dihasilkan foto udara dalam format digital. Kemudian sumber data spasial berikutnya atau yang keempat adalah data hasil pengukuran di lapangan. Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Umumnya data ini merupakan sumber data atribut, misalnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada data GPS atau Global Positioning System. Teknologi GPS memberikan terobosan paling penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografis. Dikarenakan keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi satelit navigasi. Pengolahan data yang bersumber dari GPS biasanya dilakukan dalam format vektor. Kemudian yang terakhir ada data tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial, di mana data ini umumnya berbentuk tabel. Salah satu contoh dari data ini yang umum digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, kemudian ada data ekonomi. Nah, data-data ini kemudian direlasikan dengan data spasial untuk menghasilkan tema dari data-data tersebut. Kemudian kita masuk ke model data spasial. Secara sederhana, format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan file lainnya. Nah, dalam sistem informasi geografis, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua model, yaitu data vektor. Ya, yang pertama itu ada data vektor. Yang kedua ada data raster. Kita bahas terlebih dahulu data vektor. Nah, data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam bentuk garis atau line atau polyline. Nah, data ini merepresentasikan suatu fenomena di bumi seperti jalan dan sungai ataupun alur navigasi lainnya. Nah, data ini terdiri dari nilai X dan Y yang berurutan dan bisa dihitung panjangnya. Kemudian data raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jarak jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Sekarang kita masuk ke model data vektor. Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasis pada titik atau poin dengan nilai koordinat X atau Y untuk membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun tentunya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bisa berupa titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk poin atau berupa titik dapat diasumsikan sebagai bentuk dari monumen ataupun sebagai menara, bisa bangunan hotel, bisa bangunan kampus. Kemudian kalau untuk garis bisa berbentuk jalan raya ataupun sungai ya. Kemudian untuk poligon itu bisa berbentuk kawasan pertanian atau mungkin batas kabupaten, kemudian batas provinsi, bisa kawasan perkebunan dan lain-lain. Sekarang kita bahas model data vektor. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu poin atau titik adalah lokasi diskrit, biasanya digambarkan sebagai simbol atau label ya. Menggambarkan suatu feature yang batas atau bentuknya terlalu kecil untuk ditampilkan dalam suatu garis atau luasan. Poin biasanya juga digunakan menggambarkan lokasi yang tidak mempunyai luasan seperti monumen, gedung, bukit, gunung, dan lain-lain. Kemudian
Format point itu ada koordinat tunggal tanpa panjang dan tanpa luasan. Sedangkan model data vektor yang kedua ada line atau arc ataupun garis ya. Adalah feature yang dibentuk oleh sekumpulan koordinat yang saling berhubungan, menggambarkan feature linear di peta yang terlalu sempit untuk digambarkan sebagai luasan, atau untuk menggambarkan feature yang tidak mempunyai lebar atau panjang seperti jalan, aliran sungai. Sedangkan format line adalah koordinat titik awal dan akhir yang mempunyai panjang dan tanpa luasan. Kemudian yang terakhir ada poligon atau luasan ataupun area. Adalah feature luasan yang dibentuk dari garis yang tertutup, menggambarkan suatu area yang homogen, biasanya digunakan untuk menggambarkan feature seperti batas negara, kecamatan, danau, dan lain-lain. Sedangkan format poligon biasanya koordinat titik awal dan akhir, sementara mempunyai panjang dan luasan. Nah, keuntungan dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Nah, hal ini sangat berguna untuk analisa yang dibutuhkan dalam ketepatan posisi. Sekarang kita masuk ke model data raster. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Semakin kecil ukuran bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Pada gambar terlihat sebuah sungai dengan skala yang sama, tetapi resolusinya berbeda ya. Ini gambar sungai ya. Dengan skala yang sama, namun resolusinya berbeda. Pada resolusi yang rendah, yang gambar yang pertama, tampak sungai tersebut seperti sekumpulan kotak-kotak berwarna hitam, sementara resolusi yang menengah ya, ini yang menengah, sungainya tersebut sudah terlihat, namun masih tampak kabur ya. Sementara gambar yang di ujung ya, yang terakhir, mempunyai resolusi yang tinggi sehingga gambar tersebut sudah terlihat lebih jelas. Nah, data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual ya. Seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Nah, keterbatasan utama dari data raster ini adalah besarnya ukuran file ya. Jadi semakin tinggi resolusi gridnya, tentunya semakin besar pula ukuran file dan sangat tergantung pada kapasitas perangkat keras kita yang tersedia. Kemudian data raster juga mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk piksel atau matrik dan membentuk gridnya. Setiap piksel memiliki nilai tertentu dan memiliki atributnya tersendiri, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa kita sebut dengan resolusi. Model data ini biasanya digunakan dalam remote sensing yang berbasis citra satelit ataupun airborne ya. Biasanya digunakan oleh pesawat terbang. Nah, pada gambar ini dapat kita uraikan bahwa model data raster memberikan informasi spasial terhadap di permukaan bumi. Nah, dalam gambar ini bahwa permukaan bumi telah digeneralisasi ya, ini digeneralisasi. Jadi representasi dunia nyata disajikan sebagai elemen atau metrik yang membentuk grid yang homogen. Kemudian setiap piksel yang mewakili setiap objek yang terekam ya, ini yang terekam, ditandai dengan nilai tertentu berupa nilai positif, bisa juga nilainya negatif ya. Di sini ditandai nanti nilainya bisa positif atau bisa negatif, bisa juga integer atau floating point ya, tergantung bentuk dan jenis data yang kita gunakan nantinya. Kemudian kita masuk ke perbandingan data spasial ya. Kita coba bandingkan model data vektor dengan model data raster, di mana masing-masing format data mempunyai kelebihan dan keakuratan
Pilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, yang diinginkan, serta kemudahan dalam kita menganalisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik. Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang dan presisi lokasi yang lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara otomatis. Kemudian kita masuk ke pembahasan data atribut yang memberikan gambaran atau menjelaskan informasi berkaitan dengan fitur peta. Data tersebut dapat disimpan dalam format angka maupun dalam format karakter. Pada gambar 1 terlihat bahwa fitur jalan dengan setiap potongannya memiliki ID yang unik ya. Kita lihat pada gambar 1 ada 5 ID di sini ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, untuk semua fitur yang terdapat di dalam sistem informasi geografis ini harus memiliki ID yang unik. Artinya dalam satu coverage atau layer tidak boleh ada fitur yang sama ID-nya. Karena ID ini terkait dengan tabel koordinat yang merupakan basis data geografis. Seperti pada tabel 1 ini ya. Misalnya untuk ID 1 berada pada koordinat 40 dan 60. Sementara ID 2 berada pada koordinat 60 hingga 90. Dan ID ketiga berada pada koordinat 99 hingga 128. Begitu juga yang keempat dan yang kelima mempunyai titik koordinat tersendiri. Sedangkan penjelasan dari fitur ini dapat kita lihat pada tabel 2. Ya. Misalnya ID 1 yang tadi berada pada koordinat 40 dan 60 adalah nama jalan utama dengan jenis jalannya aspal, lebarnya 6 dan kelas jalannya termasuk dalam kategori kelas 1 ya. Jadi walaupun dia satu jalan ini dengan nama yang sama, namun mempunyai potongan, tetap kita beri ID yang berbeda ya. Nah, di sini jalan 1 ID 1, 2 dan 3 memiliki nama jalan yang sama. Tentunya lebar dan kelasnya harus sama ya. Kemudian untuk yang jalan keempat atau ID keempat dengan nama jalan Arimbi, jenis jalannya semenisasi, sementara lebarnya hanya 4 meter dan kelasnya termasuk kelas keempat ya. Kemudian yang kelima ada jalan Bougainville dengan jenis jalan aspal, kemudian lebarnya ada 5 meter dan kelasnya termasuk dalam kelas 2. Jadi berbeda dengan jalan yang di kelas 1. Kemudian kita masuk ke ilustrasi data sistem informasi geografis. Ilustrasi data sistem informasi geografis dapat kita ilustrasikan sebagai berikut, di mana data sistem informasi geografis mempunyai dua data ya, mempunyai dua jenis data, yaitu data spasial dan data tabular. Sedangkan data spasial dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu data raster dan data vektor. Sementara data vektor dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu data point, line, dan polygon ya. Selanjutnya kita masuk ke pemanggilan data sistem informasi geografis. Nah, untuk pemanggilan data di sini memperhatikan penampilan geometri atau data vektor yang dihubungkan dengan data atributnya. Misalnya untuk area perumahan ini,
katakanlah ini perumahan ya, kita ingin mengetahui tanah yang berada di nomor atau ID 21 ini ya, 021. Jadi seandainya kita ingin mengetahui informasi mengenai lokasi ini, kita cukup mengklik di daerah ini ya, mengklik di area petanya ini. Nah, nanti akan muncul informasi terkait dengan atribut-atribut mengenai daerah tersebut atau area tersebut ya. Bisa itu pemilik lahannya atau nama jalan di daerah tersebut ya. Jadi tergantung dari kebutuhan si pembuat sistem. Sekarang kita masuk ke integrasi data spasial dan data atribut. Maksud dari integrasi data spasial dan data atribut adalah masing-masing data dalam data atribut harus terkoneksi dengan data vektor yang terdapat dalam peta ya. Jadi ini data atribut dan ini adalah peta. Jadi data tersebut harus terkoneksi sehingga apabila dilakukan sebuah operasi seperti update data, menghapus data dan create data, akan langsung terlihat hasilnya pada muka peta ya. Jadi misalnya kita ingin merubah peta yang area untuk nomor 2 ini misalnya. Kalau kita rubah ini, di sini harus kita rubah dulu ya. Di sini dulu yang kita rubah ya. Kita klik di sini, kita rubah informasinya apa ya. Apakah itu nama pemiliknya. Jadi tergantung dari kebutuhan. Nah, materi pembelajaran tentang komponen dan data sistem informasi geografis telah selesai saya sajikan. Semoga video ini bermanfaat, dan agar channel ini dapat berkembang dengan baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian dapat melihat video-video saya selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.